Shalom teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Saya Ripali Sejabat yang akan menemani teman-teman semua dalam KMK Podcast pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkuliahan yang sering dialami oleh para mahasiswa antara organisasi, perkuliahan, dan cinta. Yang dimana kita ketahui banyak hal yang terjadi di dalam dunia perkuliahan. Sebelumnya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh sahabat kita yaitu Melvano Apresius, yang dimana Melvano adalah anggota dari KMK Santo Yohanes Politeknik Negeri Malang. Halo Melvano, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik sekali. Terima kasih, Rivaldi. Baik, terima kasih Melvano. Sebelumnya menurut kamu organisasi, perkuliahan, dan cinta itu apa sih? Baik, sebelumnya aku jawab salah satu nih. Yang pertama organisasi ya. Kalau menurut aku pribadi itu organisasi adalah sebuah entitas yang bentuknya itu terstruktur dan mempunyai tujuan yang tertentu. Nah, di dalamnya itu ada anggotanya. Lalu, setiap anggota itu memiliki peran masing-masing dan memiliki hierarki atau susunan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan untuk perkuliahan itu menurutku adalah suatu proses kita belajar mengajar dengan antara mahasiswa dan juga dosen yang dilaksanakan di universitas atau perguruan tinggi lainnya. Nah, untuk cinta sendiri, menurutku cinta ini adalah perasaan yang intens lah dalam mendalam terhadap seseorang atau bahkan sesuatu yang mungkin seringkali bisa melibatkan perasaan kasih sayang nih atau bahkan pengorbanan dan keterikatan yang bersifat emosional. Baik Melvano, terima kasih. Terus kan itu kan di dalam, kamu kan apa yang kamu rasakan dalam mengikuti perkuliahan saat ini? Nah, dan apabila kamu merasa kesulitan dalam perkuliahan, apa yang akan kamu lakukan? Oke, jadi yang aku rasakan selama mungkin beberapa tahun perkuliahan saat ini, tentu aku juga pernah merasa kesulitan, juga pernah merasa senang juga. Mungkin kalau digabungkan itu campur aduk sebenarnya. Jadi mungkin di satu sisi itu bahagia ya, karena mungkin tidak semua orang juga bisa merasakan bangku perkuliahan. Namun juga terkadang mengalami kesulitan karena mungkin beban yang diampu oleh saya sebagai mahasiswa ini bagi saya sendiri lumayan berat. Nah, mungkin kalau dalam saya mengalami kesulitan selama perkuliahan ini, yang saya lakukan sih, saya bisa mungkin berkumpul dengan teman-teman yang bisa membantu saya. Umpama saya mengalami kesulitan dengan tugas-tugas di perkuliahan saya bisa berkumpul dan juga mendiskusikan dengan teman-teman yang sepemikiran dengan saya dan bisa menyelesaikan tugas atau beban itu secara bersama-sama. Nah, contohnya tuh kayak tugas-tugas di kelas kan bisa dikerjakan secara bersama. Selain itu juga dalam mengalami kesulitan, saya pribadi sebagai mahasiswa Katolik juga bisa berdoa, ingin juga istilahnya curhat lah kepada Tuhan untuk walaupun beban-beban yang saya rasakan di perkuliahan, tapi saya juga harus tetap bersyukur karena alasan itu tadi, karena saya juga merasa senang juga karena bisa berkuliah. Jadi tidak hanya mengeluh dan juga meratapi kesulitannya saja. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Berarti yang kamu alami ketika ada kesulitan dalam perkuliahan itu kamu sekiranya meminta pertolongan dari teman-teman tentang apa yang kamu rasa kesulitan gitu. Dan selain itu kamu juga meminta bantuan Tuhan lah gitu ya. Benar-benar. Setidaknya walaupun kita sudah diberi cobaan sama Tuhan, kita juga harus setidaknya bersyukur. Setidaknya kita merasakan bangku perkuliahan juga. Benar-benar. Kasih Melvano. Nah, terus lalu Melvano, apakah memasuki organisasi itu dapat mempengaruhi proses perkuliahan? Nah, ini mungkin yang banyak dikeluhkan juga ya sama mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti organisasi. Menurut saya pribadi, mempengaruhi atau tidaknya itu pasti sih. Tapi tergantung dari kita pribadi menanggapinya bagaimana. Namun kebanyakan ya mungkin karena kehidupan sebagai mahasiswa itu sudah lumayan padat dan juga uh, memiliki beban yang lumayan berat bagi mahasiswa-mahasiswa. Nah, tentu hal ini mempengaruhi juga kalau kita ikut organisasi. Seperti waktu kita yang makin terbatas dan juga mungkin kita yang sulit untuk manajemen waktu sehingga kita sulit nih untuk menyesuaikan waktu antara perkuliahan yang dengan tugas-tugasnya dan juga organisasi dengan mungkin program-program kerjanya. Itu pasti mempengaruhi. Nah, tapi juga ada hal lain yang mempengaruhi namun dalam sisi positif nih. Kalau menurutku sih, nah dari kita mungkin yang keteteran dalam mengatur waktu tadi, kita di situ kita belajar untuk
lebih manajemen waktu. Pasti beda kan dengan orang yang tidak pernah merasakan mungkin kesulitan dalam hal-hal ini itu. Nah, kita harus belajar dari keteterannya itu. Kita jadi bisa manajemen waktu. Nah, itu juga mempengaruhi istilahnya soft skill kita dalam mungkin untuk modal kita untuk bekerja nanti. Jadi menurut saya gitu di Baik, Melvano, terima kasih. Berarti kita memiliki keuntungan juga memasuki organisasi yang mempengaruhi proses kuliah kita juga ya. Benar. Nah, karena itu juga seperti yang kamu bilang tadi, kita dapat belajar untuk memanajemen waktu dan juga kita dapat belajar untuk mengasah soft skill yang ada pada diri kita. Benar. Nah, lalu Melvano, apa sih yang kamu dapatkan dan kamu harapkan dalam memasuki organisasi? Untuk yang aku dapatkan ya, seperti yang aku katakan di barusan, bahwa yang aku dapatkan tuh soft skill, salah satunya juga manajemen waktu. Seumpama mungkin kalau saya dulu tidak ikut organisasi, pasti mungkin saya tidak akan merasakan bagaimana sulitnya untuk manajemen waktu dan juga membiasakan untuk membagi waktu secara rata. Juga selain manajemen waktu, di organisasi juga yang saya dapatkan tuh kemampuan untuk public speaking. Karena belum tentu di bangku perkuliahan juga kita belajar untuk public speaking. Lalu yang saya harapkan dalam masuki organisasi tentu untuk melatih soft skill tadi dan juga untuk memperluas koneksi kita. Karena mungkin kalau kita hanya duduk di bangku perkuliahan saja, di kelas saja, mungkin memang wawasan kita bertambah karena secara memang kita dituntut untuk belajar di bangku kelas atau di bangku perkuliahan tersebut. Nah, namun koneksi juga tidak bisa didapatkan hanya dengan kita duduk di bangku perkuliahan saja. Kita harus pintar dalam memanfaatkan dalam organisasi itu juga. Nah, kita kan di organisasi juga memiliki anggota-anggota yang memiliki peran-peran itu tadi kan. Nah, dari itu kita belajar untuk istilahnya kita hidup bersosial kan. Nah, jadi dari situ kita melakukan bonding lah dengan satu organisasi itu. Nah, itu menurut saya dapat memperluas juga untuk koneksi kita. Siapa tahu kan nanti kedepannya bisa membantu kita. Gitu, Rivaldi. Baik, lalu untuk kamu harapkan untuk dalam memasuki organisasi itu seperti apa? Yang aku harapkan mengikuti organisasi itu selain untuk menambah skill-skill kita seperti soft skill tadi, yang saya harapkan tuh dengan soft skill itu dapat membantu saya untuk menunjang saya kerja nanti. Soalnya kan kalau kita kerja juga pasti membuat CV kan. Nah, secara tidak langsung kalau kita berorganisasi, nah kita bisa meningkatkan nilai jual kita untuk dimasukkan ke dalam CV. Nah, menurut saya itu bisa menunjang karir kita untuk mungkin melamar kerja atau istilahnya menaikkan nama kita lah. Kalau kita pernah masuk dalam kegiatan seperti ini. Nah, itu poin plusnya menurut saya yang saya harapkan. Oh iya, benar juga sih, soalnya kan di beberapa perusahaan itu juga membutuhkan seperti apa sih yang pernah kita lakukan pada masa perkuliahan. Benar sekali. Nah, terus dapat dengan memasuki organisasi kita juga dapat menambah nilai jual kita kepada perusahaan. Benar, Bang. Apabila kita mendapat nilai jual, perusahaan juga dapat melihat bahwa kita terlibat aktif dalam perkuliahan gitu. Iya, sudah pasti. Oke, terus sepanjang kamu mengikuti perkuliahan dan juga organisasi, kamu juga memasuki beberapa organisasi atau perkumpulan nih. Apakah kamu merasa kesulitan dalam hal tersebut atau ada sesuatu yang Jadi, sebenarnya saya pribadi memang mengikuti beberapa kegiatan atau organisasi. Yang menurut saya yang saya rasakan tuh pasti kesulitan karena pada umumnya biasanya tuh mengikuti satu kegiatan atau organisasi itu sudah membuat kita berpikir dua kali untuk manajemen waktu atau melakukan kegiatan tertentu karena memang sibuknya dunia perkuliahan itu. Nah, saya sendiri sebagai orang yang memang ikut beberapa organisasi, menurut saya tuh kesulitan itu pasti ada. Nah, tapi yang saya rasakan dari situ, kalau dari saya sendiri, karena memang yang saya ikuti ini memang istilahnya organisasinya itu masih satu bidang, tapi memang dia itu beda organisasi. Nah, jadi yang saya rasakan tuh feel-nya memang sedikit sama, namun saya bisa membantu untuk istilahnya meluaskan koneksi saya dan juga membantu teman saya yang di organisasi yang satunya. Jadi karena memang satu bidang ya, jadi saya bisa membantu kayak menyebarkan mungkin informasi dari satu organisasi ke satu organisasi yang lain dan juga setelahnya saya sebagai jembatan penghubung antara dua organisasi itu yang itu juga belum tentu bisa dilakukan sama teman-teman lain ya. Mungkin
mungkin kalau masih belum terbiasa kayak di awal itu pasti masa kesulitan. Tapi kalau memang kita benar-benar meniati hal tersebut, pasti tidak ada yang tidak bisa. Karena manajemen waktu juga sangat penting dan juga hal tersebut tuh jadi modal banget bagi seorang mahasiswa seperti saya juga. Itu tuh. Oh iya, tadi kan kamu bilang kamu dari awal-awal itu merasa kesulitan gitu. Benar, Pak. Nah, awal-awal itu kamu merasa kesulitan tuh, kamu ada perasaan menyesal atau gimana, atau pengen keluar atau gimana sih? Oh, dulu saya waktu kesulitan itu sebenarnya kalau sampai menyesal sih tidak ada. Namun saya ada terkadang nih saya ada perasaan menyesal kalau seumpama dalam kita memilih dua organisasi itu ada dua kegiatan yang bersamaan. Nah, saya tuh kadang kesulitan untuk memilih prioritas mana yang didahulukan. Nah, kadang saya juga melakukan apa kita juga mengalami kesulitan dalam memilih prioritas itu. Kadang saya menyesalnya di situ. Jadi harusnya saya bisa seperti ini, namun kenapa saya memilih ini? Saya lebih misalnya ke arah situ. Tapi kalau sampai menyesal tidak ikut tuh masih belum kepikiran lah, walaupun sesulit apapun itu, karena memang di setiap organisasi itu ada orang-orang yang bisa mensupport saya. Jadi itu sangat mempengaruhi banget sih. Baik, Nirvana. Berarti walaupun kamu merasa kesulitan gitu, kamu tetap ada orang-orang yang mensupport kamu ya. Bener. Jadi mungkin kalau kita berorganisasi jangan dianggap jadi beban. Mungkin kita walaupun banyaknya proker atau program-program yang lain, tapi kita diorganisasikan juga bersama-sama. Nah, jadi kita bisa saling membantu biar kita tidak merasa sendiri dan menjadikan program kerja atau organisasi itu sebagai beban. Gitu, Pak. Baik. Makasih Melvano. Jadi dari Melvano sendiri pun mengatakan bahwa kita mau masuk ke organisasi itu bukanlah beban, melainkan itu adalah untuk menambah seperti menambah teman dan keluarga ataupun relasi kita sendiri. Benar. Baik, Melvano. Lalu selanjutnya tuh di dalam dunia perkuliahan, kala kita juga merasakan apa yang disebut jatuh cinta. Dan juga organisasi kita yang berkumpulnya mahasiswa Katolik. Apakah menurut kamu organisasi itu juga tempat untuk menemukan pasangan yang seiman? Mungkin kamu bisa cerita sedikit nih tentang hal tersebut. Terkait menemukan pasangan yang seiman nih. Nah, jadi kan memang eh, dalam hal ini tuh pastikan istilahnya dalam satu periode untuk menjabat di organisasi itu memang waktu yang cukup lama. Di satu periode itu kita tidak hanya kayak terus-terusan untuk mungkin istilahnya rapat atau mengurusi program kerja. Pasti ada spare waktu untuk kita have fun bareng teman-teman organisasi atau istilahnya mungkin juga senang-senang banget waktu luang bareng teman-teman di organisasi. Nah, menurutku sih pengalamanku selain memang untuk menjalin koneksi, jadi menurut saya menurut pengalamanku kalau kalau waktu kita di luar kewajiban kita sebagai pelaksana kegiatan atau dalam waktu yang senggang di organisasi pasti itu ada ya istilahnya kayak beri-beri perasaan karena memang kan dalam satu periode itu kayak kita bersama bareng kan ya dan ya pasti keinginan keinginan mahasiswa-mahasiswa Katolik ya, di luar sana itu juga kurang lebih sama lah cari pasangan yang seiman. Nah, karena sudah terbesit mungkin kayak cita-cita seperti itu. Nah, jadi menurut saya pribadi istilahnya kayak ya paling enggak kalau capek-capek udah capek ngurusin program kerja paling ada yang nyemangatin di organisasi tersebut. Jadi kayak mungkin biasanya tuh kalau hanya teman kurang nih. Nah, kan kayak pengen gebetan gitu atau mungkin udah naksir sama seseorang di organisasi tersebut. Jadi setelahnya ya itu sih biar kita tuh nggak capek-capek ngurusin agenda atau program kerja di organisasi tersebut, paling nggak kita juga punya seorang sebagai penyemangat gitu loh di organisasi tersebut. Jadi kayak kita walaupun capek-capeknya kita di organisasi tersebut kayak masih ada suatu hal yang bikin kita tuh terpicu untuk terus terlibat di organisasi itu. Menurut saya gitu sih Valdi. Berarti bisa dikatakan itu kita dapat memberi support yang lebih ya kepada kita sendiri walaupun kita udah merasa capek ataupun lelah dalam melakukan program kerja atau kegiatan-kegiatan yang lain. Iya benar banget sih. Apalagi yang seiman ya. Iya itu jadi nilai plus banget lah pokoknya. Oke, Melvano, baik. Terima kasih atas pengalaman yang telah tentunya sangat menarik. Sebagai mahasiswa, kita akan merasakan banyak hal dari kita mengikuti perkuliahan, mengikuti organisasi untuk menemukan sesuatu yang baru, atau bahkan kita akan merasakan jatuh cinta.
Kita sebagai mahasiswa akan merasakan banyak hal sesuatu yang baru yang belum kita rasakan sebelumnya. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan tujuan kita untuk kuliah, yaitu mengejar impian dan cita-cita kita, dan juga membanggakan kedua orang tua kita. Saya Ripaldi Sijabat mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah teman-teman semua berikan untuk mendengarkan podcast kita pada hari ini. See you!